bukan dengan meriam, tetapi dengan tipu daya. Mereka menawarkan perjanjian damai. Mereka menawarkan perjanjian damai itu meminta Imam Bonjol datang untuk berunding. Imam Bonjol yang selalu mengutamakan perdamaian menerima undangan itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Amran Junior di channel kecintaan, kesayangan, dan kebanggaan kita, yaitu channel Ali Amran Junior Channel. Oke guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya guys ya. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang tidak baik-baik saja, semoga cepat sembuh dan cepat baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan membahas tokoh lagi, dan salah satu tokoh yang dari Sumatera Barat lagi, dia ranah Minang guys, dan dia salah satu seorang tokoh pahlawan dan juga ulama, yaitu Imam Bonjol, hidup, perjuangan, dan pengasingan sang pejuang. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya, tidak memperpanjang muka rumah. Check it out guys. Di sebuah lembah sunyi di kaki Bukit Barisan, tahun 1772, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang sejarah Minangkabau dan Hindia Belanda. Bayi itu diberi nama Peto Syarif. Namun tidak ada yang tahu bahwa kelak ia akan dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, pemimpin perang yang ditakuti Belanda dan dihormati oleh rakyat. Masa kecil Peto Syarif tidak berbeda dari anak-anak kampung lainnya. Ia tumbuh di tengah alam yang hijau, sungai yang jernih, dan adat Minang yang kuat. Namun sejak kecil, ada suatu hal yang berbeda dalam dirinya. Ia pendiam, tetapi tajam memperhatikan. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu ingin tahu. Ketika anak-anak lain bermain di sawah, Peto sering duduk di surau. Surau itu tempat sholat ya guys, seperti masjid. Mendengarkan cerita para ulama tentang agama, adat, dan perjuangan. Ayahnya seorang ulama sederhana. Melihat kecerdasan itu, ia mengirim Peto belajar ke berbagai surau di Minangkabau. Disinilah karakter Peto terbentuk. Disiplin, tegas, dan memiliki keyakinan kuat bahwa hidup harus dijalani dengan prinsip. Pada usia remaja, Peto mulai dikenal sebagai pemuda yang berani menegakkan kebenaran. Ia tidak takut menegur orang yang berlaku zalim, meski orang itu lebih tua atau lebih kaya. Sikap ini membuktikan dan membuatnya dihormati sekaligus ditakuti. Namun hidupnya berubah ketika ia bertemu para ulama yang sedang mengembangkan gerakan Fadri, sebuah gerakan yang ingin memurnikan ajaran Islam Minangkabau. Peto tertarik bukan karena ambisi, tapi karena ia melihat banyak ketidakadilan yang harus diperbaiki. Disinilah perjalanan panjangnya dimulai. Pada awal abad ke-19, gerakan Fadri semakin kuat. Peto Syarif yang telah matang secara ilmu dan pengalaman, ia diangkat menjadi pemimpin di Bonjol. Ia diberi gelar Tuanku Imam Bonjol, sebuah gelar yang bukan hanya simbol agama, tapi juga simbol kepemimpinan dan tanggung jawab. Bonjol yang awalnya hanya kampung kecil, berubah menjadi benteng perjuangan. Di bawah kepemimpinan Imam Bonjol, masyarakat membangun benteng-benteng tanah, parit pertahanan, dan menara pengawas. Bonjol menjadi kota kecil yang terorganisir dan surau, pasar, dan pusat pemerintahan. Imam Bonjol bukan hanya pemimpin agama, ia adalah pemimpin rakyat. Ia mendamaikan perselisihan, mengatur perdagangan, dan memastikan rakyat hidup aman. Ia dikenal adil dan tidak memihak, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama.
konflik antar kaum Padri dan kaum adat semakin memanas. Imam Bonjol berusaha menjadi penengah, tetapi situasi semakin rumit ketika Belanda ikut campur dalam permasalahan ini, memanfaatkan konflik internal untuk memperluas kekuasaannya. Imam Bonjol tahu bahwa perang besar akan datang dan ia telah bersiap. Perang Padri adalah suatu perang terbesar dalam sejarah Minangkabau. Belanda dengan senjata modern dan strategi militer yang terlatih datang untuk menaklukkan wilayah yang dianggap membangkang. Namun mereka tidak menyangka bahwa Bonjol di bawah Imam Bonjol akan menjadi benteng yang hampir mustahil ditembus. Cerita perang ini penuh ketegangan. Asap mesiu memenuhi udara. Benteng Bonjol berkali-kali diserang, tapi selalu bertahan. Imam Bonjol berdiri di garis depan, bukan di belakang meja komando. Ia memimpin langsung pasukannya, memberi semangat dan memastikan tidak ada yang menyerah. Rakyat Bonjol, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak ikut mempertahankan kampung mereka. Belanda kewalahan. Mereka mengirim pasukan tambahan, meriam besar, dan strategi baru. Namun Bonjol tetap berdiri. Perang berlangsung bertahun-tahun. Kadang Bonjol menang, kadang harus mundur. Tetapi semangat rakyat tidak pernah padam. Imam Bonjol menjadikan simbol perlawanan. Bagi Belanda, ia adalah musuh yang sulit ditaklukkan. Bagi rakyat, ia adalah cahaya harapan. Namun Belanda tidak pernah menyerah. Mereka mulai menggunakan taktik politik, memecah belah, mengadu domba, dan menawarkan perjanjian yang tampak manis tetapi penuh jebakan. Perang Padri memasuki babak baru, babak yang begitu gelap. Belanda akhirnya menemukan cara untuk menembus Bonjol. Bukan dengan meriam, tetapi dengan tipu daya. Mereka menawarkan perjanjian damai. Mereka menawarkan perjanjian damai itu meminta Imam Bonjol datang untuk berunding. Imam Bonjol yang selalu mengutamakan perdamaian menerima undangan itu. Namun perundingan itu hanyalah jebakan. Ketika Imam Bonjol datang, Belanda menangkapnya. Bonjol kehilangan kepemimpinannya. Rakyat berusaha melawan, tapi tanpa Imam Bonjol, pertahanan melemah. Benteng Bonjol akhirnya jatuh. Penangkapan itu bukan hanya tragedi politik, itu adalah pengkhianatan besar yang meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Minangkabau. Imam Bonjol dibawa jauh dari kampung halamannya. Ia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Padang, kemudian Cianjur, lalu Ambon. Setiap perpindahan adalah upaya Belanda untuk memutuskan pengaruhnya terhadap rakyat. Namun dimanapun ia berada, Imam Bonjol tetap dihormati. Ia mengajar, berdakwah, dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat setempat. Tetapi pengasingannya terakhirnya adalah yang paling berat. Imam Bonjol akhirnya dibuang ke Lotak, Minahasa, sebuah tempat yang jauh dari tanah kelahirannya. Di sana ia hidup dalam pengawasan ketat, tapi tetap menjalani hidup dengan tenang dan penuh keikhlasan. Ia sudah tua, rambutnya memutih, tubuhnya tidak sekuat dulu, namun semangatnya selalu menyala-nyala. Di Minahasa, ia menjadi guru bagi masyarakat sekitar. Ia mengajarkan agama, kedamaian, dan pentingnya hidup dengan prinsip. Banyak orang datang untuk belajar darinya, meski mereka tahu ia adalah tahanan politik. Imam Bonjol tidak pernah mengeluh. Ia menerima takdirnya dengan lapang dada. Namun dalam hatinya, ia selalu merindukan Bonjol, kampung kecil yang pernah ia jadikan benteng perjuangan. Pada tahun 1864, di usianya yang sekitar 92 tahun, Imam Bonjol menghembuskan napas terakhirnya di tanah pengasingan. Ia meninggal jauh dari kampung halaman, tetapi namanya tetap pulang
pulang ke hati masyarakat. Masya Allah. Kematian Imam Bonjol bukanlah akhir. Itu adalah awal dari legenda. Namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional. Dan dia telah menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kisahnya diajarkan di sekolah-sekolah. Perjuangan yang menjadi inspirasi bagi generasi yang ingin melawan penjajahan dan ketidakadilan. Bonjol yang dulu menjadi benteng perang, kini menjadi simbol keberanian. Imam Bonjol bukan hanya pemimpin padri, ia adalah pemimpin rakyat. Warisan terbesarnya bukanlah benteng, bukanlah kemenangan perang, bukan gelar kehormatan. Warisan terbesarnya adalah keteguhan hati, keyakinan bahwa kebenaran harus diperjuangkan meski dunia berusaha menjatuhkannya. Dan hingga hari ini, nama Imam Bonjol tetap hidup dalam cerita, dalam sejarah, dan dalam jiwa bangsa Indonesia. Begitu hebatnya Imam Bonjol, guys. Dan marilah kita sama-sama berdoa Imam Bonjol, guys. Al-Fatihah untuk Imam Bonjol. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Begitu banyak kita membahas tokoh-tokoh penting, guys, apalagi ulama, dan semoga kita bisa menjadi bagian dari mereka, walaupun tidak seperti mereka yang punya ilmu intelektual dan iman yang teguh, tapi setidaknya imannya tadi yang jadi pelajaran buat kita, guys. Oke, guys, hanya sekian yang bisa kami sampaikan dalam cerita kali ini tentang Imam Bonjol. Kalau ada tambahan-tambahan atau yang salah kami sebutkan dalam cerita ini, tulis di komen di bawah, guys. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan selalu hidupin lonceng kuningnya dan tonton video-video kami berikutnya. Dan I'll see you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.